Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bugar, dan bahagia. Untuk yang sedang beristirahat di rumah, semoga selalu diberi kekuatan. Untuk yang sedang berjuang melawan penyakit, semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan hati yang tenang. Boleh tulis di kolom komentar, sahabat berasal dari daerah mana, dan usia berapa sekarang. Channel ini ingin menjadi ruang hangat bagi semua lansia di seluruh Indonesia, tempat kita saling berbagi pengetahuan, semangat hidup, dan inspirasi untuk tetap sehat meski usia terus bertambah. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di keluarga besar Lansia Sehat. Di sini kita akan terus belajar bersama tentang cara menjaga kesehatan dengan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar kita. Karena sejatinya, sehat bukan hanya soal tidak sakit, tapi tentang menjaga tubuh agar tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan hati tetap gembira. Hari ini, kita akan membahas salah satu tanaman ajaib yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan masih terus digunakan hingga sekarang. Tanaman ini kecil, aromanya khas, dan sering kita temukan di dapur. Betul sekali, kita akan membahas tentang jahe. Jahe bukan hanya sekadar bumbu masakan yang menambah rasa hangat pada minuman atau makanan, tapi ternyata menyimpan sejuta manfaat luar biasa untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Banyak orang di seluruh dunia sudah memanfaatkan jahe sebagai bahan herbal utama untuk menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan daya tahan, dan meredakan berbagai keluhan yang sering muncul di usia lanjut. Sebelum kita membahas manfaatnya satu persatu, mari kita pahami dulu mengapa jahe begitu istimewa. Jahe tumbuh subur di tanah tropis seperti Indonesia. Bentuknya mirip akar, berwarna kekuningan hingga kemerahan tergantung jenisnya. Jika kita belah, akan tercium aroma tajam yang khas, tanda bahwa di dalamnya terkandung senyawa aktif yang menyehatkan tubuh. Bagi banyak orang tua zaman dulu, jahe selalu jadi andalan. Ketika badan terasa dingin, sendi terasa nyeri, atau tenggorokan mulai gatal, air rebusan jahe selalu menjadi penolong pertama. Dan ternyata, kebiasaan itu bukan hanya tradisi turun-temurun tanpa dasar. Ilmu kedokteran modern juga sudah meneliti dan membuktikan bahwa jahe memang mengandung berbagai zat yang baik untuk tubuh manusia, terutama bagi yang sudah memasuki usia lanjut. Sahabat lansia sehat, di usia yang makin bertambah, tubuh kita secara alami mengalami banyak perubahan. Daya tahan tubuh menurun, metabolisme melambat, dan organ-organ tubuh tidak sekuat dulu lagi. Karena itulah, sangat penting bagi kita untuk mencari cara alami yang bisa membantu menjaga tubuh tetap kuat dan tidak mudah sakit. Dan salah satu caranya adalah dengan rutin mengonsumsi bahan alami seperti jahe. Namun tentu, cara mengonsumsinya juga harus benar. Tidak semua orang cocok dengan dosis yang sama. Ada yang lebih nyaman dengan air rebusan jahe hangat di pagi hari, ada yang suka mencampurnya dengan madu atau serai, ada juga yang menggunakan jahe sebagai tambahan dalam makanan. Semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam 10 manfaat besar jahe bagi kesehatan lansia menurut penjelasan para dokter dan hasil penelitian medis. Kita juga akan membahas apa saja kandungan penting yang membuat jahe begitu berkhasiat. Dan yang menarik, akan ada juga kisah nyata dari beberapa lansia yang merasakan langsung manfaat jahe setelah rutin mengonsumsinya. Tapi sebelum masuk ke manfaatnya, mari kita pahami dulu secara lebih dekat, apa sebenarnya tanaman jahe itu, bagaimana asal-usulnya, dan mengapa banyak orang di dunia menjadikannya sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional. Karena dengan memahami asal-usul dan kandungannya, kita bisa lebih yakin dan tidak ragu untuk menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat setiap hari. Sahabat lansia sehat, mungkin banyak di antara kita yang sudah mengenal jahe sejak kecil. Saat cuaca dingin, orang tua dulu sering membuatkan wedang jahe. Rasanya pedas hangat, tapi setelah diminum badan terasa segar dan ringan. Tradisi sederhana itu ternyata menyimpan makna besar. Bukan hanya soal rasa, tapi tentang bagaimana manusia zaman dulu memahami hubungan antara alam dan kesehatan. Zaman sekarang, semua bisa diukur dan dibuktikan secara ilmiah. Para peneliti menemukan bahwa di dalam jahe terdapat senyawa yang disebut gingerol dan shogaol. Dua senyawa inilah yang memberi rasa pedas sekaligus menjadi sumber manfaat bagi tubuh. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, sementara shogaol terbentuk saat jahe dipanaskan dan memiliki efek yang baik untuk pencernaan serta sirkulasi darah. Bayangkan, dengan secangkir kecil air rebusan jahe, tubuh lansia bisa mendapatkan perlindungan alami dari berbagai penyakit. Karena itulah,
Banyak dokter mulai menyarankan penggunaan jahe sebagai terapi pendamping untuk menjaga kesehatan tubuh, asalkan dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Tidak hanya untuk daya tahan tubuh, jahe juga dikenal mampu membantu menjaga kestabilan tekanan darah, menurunkan kolesterol, mengatasi nyeri sendi, hingga membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Semua manfaat ini akan kita bahas secara bertahap di bab-bab berikutnya. Maka dari itu, bagi sahabat lansia sehat yang ingin tetap kuat, tetap aktif, dan ingin hidup lebih nyaman di usia senja, jangan lewatkan pembahasan selengkapnya. Karena setiap bagian dari video ini akan membantu sahabat memahami bagaimana cara sederhana namun efektif untuk menjaga tubuh tetap sehat dengan bahan alami dari dapur sendiri. Kita tidak perlu selalu bergantung pada obat kimia jika alam sudah menyediakan banyak sekali solusi yang aman dan alami. Jahe hanyalah salah satu contohnya, dan manfaatnya akan semakin terasa bila dikonsumsi dengan rutin, seimbang, serta disertai gaya hidup sehat seperti makan bergizi, istirahat cukup, dan tetap berpikir positif. Sahabat lansia sehat, sebelum kita lanjut ke bab berikutnya, mari sejenak bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki pola hidup, dan menjaga tubuh ini dengan lebih baik. Tidak peduli berapa usia kita sekarang, selama masih ada niat untuk sehat, maka masih ada harapan untuk memperpanjang umur dan memperbaiki kualitas hidup. Di bab berikutnya, kita akan mengenal lebih dekat tanaman jahe ini. Kita akan bahas bagaimana bentuknya, jenis-jenisnya, dan apa yang membuat jahe merah berbeda dengan jahe biasa. Karena setiap jenis jahe ternyata memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Dan mari lanjut ke bab 2 untuk mengenal lebih dalam tanaman ajaib bernama jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang manfaat jahe, ada baiknya kita mengenal dulu lebih dalam tentang tanaman yang satu ini. Jahe bukanlah tanaman asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala, jahe telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai bumbu dapur maupun sebagai obat tradisional. Tanaman ini termasuk dalam keluarga Zingiberaceae, sekeluarga dengan kunyit, lengkuas, dan kencur. Jahe tumbuh subur di daerah tropis, dengan bentuk rimpang yang menggembung dan beraroma kuat. Dari luar, mungkin terlihat sederhana, hanya seperti akar biasa. Namun di dalamnya tersimpan banyak senyawa aktif yang menjadi sumber berbagai khasiat bagi tubuh manusia. Secara umum, jahe dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama adalah jahe gajah, yang memiliki ukuran besar dan seratnya agak kasar. Jenis ini sering digunakan untuk bahan makanan dan minuman karena rasanya tidak terlalu pedas. Kedua adalah jahe emprit, berukuran sedang dengan rasa pedas yang lebih tajam. Jahe ini banyak digunakan dalam ramuan tradisional karena kandungan zat aktifnya lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah jahe merah, yang memiliki warna rimpang kemerahan dan rasa paling pedas di antara semuanya. Jahe merah ini yang paling sering digunakan dalam pengobatan herbal, karena mengandung gingerol dan shogaol dalam kadar tinggi. Menariknya, masyarakat di berbagai daerah memiliki cara unik masing-masing dalam memanfaatkan jahe. Di Jawa, jahe sering dijadikan minuman hangat seperti wedang jahe. Di Sumatera, jahe dicampur dalam jamu tradisional untuk menjaga stamina. Sementara di Bali, jahe digunakan sebagai bahan campuran dalam upacara adat dan pengobatan spiritual. Semua tradisi itu menunjukkan betapa berharganya jahe dalam budaya dan kesehatan masyarakat kita. Sahabat lansia sehat, tidak hanya di Indonesia, jahe juga menjadi bahan penting dalam dunia pengobatan internasional. Di Tiongkok, jahe telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun sebagai obat untuk menghangatkan tubuh, mengatasi masuk angin, dan meningkatkan peredaran darah. Dalam pengobatan India atau Ayurveda, jahe disebut sebagai Vishwa Bhesaj, yang artinya obat universal. Bahkan di dunia barat, jahe sudah diakui sebagai salah satu rempah paling berkhasiat dalam dunia medis modern. Lalu, apa yang membuat jahe begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kandungan senyawa aktif di dalamnya. Jahe mengandung lebih dari 100 komponen penting, di antaranya minyak atsiri, gingerol, shogaol, dan zingerone. Semua senyawa ini memiliki peran masing-masing dalam menjaga kesehatan tubuh. Minyak atsiri memberi aroma khas yang menenangkan dan bisa membantu meredakan stres. Gingerol dan shogaol berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami yang dapat melawan peradangan di dalam tubuh. Sedangkan zingerone membantu meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah. Penelitian modern juga telah banyak mengonfirmasi khasiat jahe. Beberapa studi menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu,
Jahe juga dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah yang sering menjadi penyebab stroke dan penyakit jantung pada lansia. Selain itu, kandungan antioksidan dalam jahe mampu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas ini sering menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Dengan rutin mengonsumsi jahe dalam jumlah yang tepat, tubuh akan mendapatkan perlindungan alami dari berbagai gangguan tersebut. Sahabat lansia sehat, perlu diketahui juga bahwa jahe termasuk tanaman yang mudah ditanam di rumah. Cukup dengan menyiapkan pot besar atau lahan kecil di halaman, rimpang jahe bisa tumbuh dengan subur asalkan tanahnya gembur dan tidak tergenang air. Jahe biasanya bisa dipanen setelah 8 hingga 10 bulan. Selain digunakan untuk kebutuhan pribadi, menanam jahe juga bisa menjadi kegiatan positif bagi lansia untuk menjaga kebugaran tubuh sekaligus mengisi waktu luang dengan aktivitas yang bermanfaat. Jika kita perhatikan, jahe memiliki cita rasa khas yang kuat dan sedikit pedas. Rasa pedas inilah yang memberikan efek hangat di tubuh ketika dikonsumsi. Efek hangat itu bukan hanya sensasi semata, melainkan hasil kerja senyawa gingerol yang merangsang pembuluh darah agar melebar, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar membuat tubuh terasa segar dan otot tidak mudah kaku. Bagi lansia yang sering merasa dingin atau kesemutan, efek ini sangat membantu dalam memperbaiki sirkulasi tubuh. Selain dikonsumsi dalam bentuk rebusan, jahe juga bisa diolah menjadi berbagai bentuk lain seperti serbuk instan, teh jahe, minyak jahe, hingga kapsul herbal. Namun yang paling alami dan aman adalah air rebusan jahe segar, karena tidak mengandung bahan tambahan dan bisa disesuaikan takarannya. Dalam dunia medis modern, para dokter mulai mengakui peran jahe sebagai pelengkap pengobatan. Banyak dokter yang menganjurkan pasien lansia untuk mengonsumsi jahe hangat setiap pagi guna menjaga daya tahan tubuh dan membantu metabolisme. Walaupun jahe bukan obat utama, namun fungsinya sebagai penyeimbang alami sangat membantu dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil. Namun perlu diingat, meskipun jahe memiliki banyak manfaat, bukan berarti boleh dikonsumsi tanpa batas. Semua yang berlebihan tentu tidak baik, apalagi bagi lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti mak kronis atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Karena itu, penting untuk mengetahui takaran yang aman sebelum menjadikannya rutinitas harian. Sahabat lansia sehat, di balik bentuknya yang sederhana, jahe sebenarnya adalah simbol dari keseimbangan antara alam dan tubuh manusia. Ia tumbuh dari tanah yang lembab, memiliki aroma tajam, dan ketika direbus mengeluarkan kehangatan yang menyegarkan. Filosofinya seolah mengajarkan bahwa kesehatan bisa kita temukan dari hal-hal yang sederhana, asalkan kita memahami cara menggunakannya dengan benar. Mungkin sebagian dari sahabat lansia masih bertanya, mengapa jahe sering disebut-sebut sebagai tanaman ajaib? Jawabannya bukan karena mistis, tetapi karena kemampuannya dalam menjaga hampir seluruh sistem tubuh. Dari pernapasan, pencernaan, jantung, hingga otak, semua mendapat manfaat dari senyawa yang terkandung di dalam jahe. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara lebih spesifik mengenai kandungan luar biasa dalam jahe yang membuatnya begitu bermanfaat bagi kesehatan lansia. Kita akan pelajari satu persatu kandungan aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingerone, serta bagaimana cara kerja mereka di dalam tubuh manusia. Jadi tetaplah bersama kami di channel Lansia Sehat. Setelah mengetahui asal-usul dan keunikan tanaman jahe ini, kini saatnya kita memahami apa yang membuat jahe benar-benar pantas disebut sebagai anugerah alam bagi kesehatan lansia. Mari kita lanjutkan ke bab 3 untuk membahas kandungan luar biasa di dalam jahe yang menjadi kunci dari semua manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal jahe lebih dekat di bab sebelumnya, kini saatnya kita membahas rahasia di balik keajaiban tanaman ini. Banyak orang tahu bahwa jahe bisa membuat tubuh terasa hangat dan segar, tapi tidak semua tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Rahasianya terletak pada kandungan zat aktif di dalamnya, yang bekerja langsung pada berbagai sistem tubuh manusia. Jahe mengandung lebih dari 100 jenis senyawa kimia alami, tetapi ada beberapa yang menjadi kunci utama khasiatnya. Yang pertama dan paling terkenal adalah gingerol. Senyawa ini adalah zat yang memberi rasa pedas pada jahe segar. Namun lebih dari sekadar rasa, gingerol memiliki kemampuan antiinflamasi yang sangat kuat. Dalam dunia medis, antiinflamasi berarti zat yang mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Pada usia lanjut, peradangan kronis seringkali menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit seperti radang sendi, nyeri lutut, asam urat, hingga penyakit jantung. Karena itu, mengonsumsi jahe secara rutin dapat membantu mengurangi peradangan ringan dan menjaga tubuh tetap nyaman. Selain gingerol,
Ada pula shogaol, yaitu senyawa yang terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Shogaol memiliki efek lebih kuat dalam hal menenangkan sistem pencernaan dan membantu mengatasi mual, perut kembung, serta gangguan pencernaan lainnya. Bagi banyak lansia yang sering mengalami gangguan perut, shogaol ini sangat membantu menstabilkan sistem pencernaan. Tidak heran bila banyak dokter menyarankan minum air jahe hangat sebelum atau sesudah makan untuk membantu pencernaan. Kandungan penting berikutnya adalah zingerone, senyawa yang juga muncul ketika jahe dimasak atau direbus. Zingerone memiliki aroma khas yang lembut dan menenangkan. Dalam penelitian, zingerone terbukti memiliki efek antioksidan yang sangat baik. Antioksidan adalah zat yang membantu melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas ini ibarat racun kecil yang terbentuk akibat stres, polusi, makanan tidak sehat, atau usia lanjut. Jika dibiarkan, radikal bebas dapat merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan. Dengan rutin mengonsumsi jahe, kandungan zingerone membantu memperlambat proses penuaan sel, membuat tubuh tetap bugar, dan kulit tampak lebih sehat. Selain ketiga zat utama tersebut, jahe juga mengandung vitamin dan mineral penting yang mendukung kesehatan lansia. Di dalamnya terdapat vitamin C, magnesium, kalium, zat besi, dan fosfor. Semua ini berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, memperkuat tulang, serta menjaga kestabilan tekanan darah. Kalium misalnya, membantu menyeimbangkan cairan tubuh dan mengatur kontraksi otot, termasuk otot jantung. Sementara magnesium berfungsi menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan memperbaiki kualitas tidur. Jahe juga kaya akan minyak atsiri, yang memberi aroma khas menenangkan. Minyak atsiri ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga dapat merangsang sistem pernapasan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa menghirup aroma jahe dapat membantu meredakan hidung tersumbat, mengurangi batuk ringan, serta memperlancar pernapasan pada lansia yang mengalami gangguan paru-paru ringan. Sahabat lansia sehat, yang membuat jahe begitu menarik adalah cara kerja zat-zat ini yang saling melengkapi. Gingerol bekerja menenangkan peradangan, shogaol memperbaiki pencernaan, zingerone melindungi sel dari kerusakan, dan minyak atsiri menenangkan tubuh. Semua itu menciptakan keseimbangan alami yang sangat dibutuhkan tubuh lansia. Selain itu, jahe juga memiliki sifat termogenik, artinya dapat meningkatkan suhu tubuh dari dalam. Sifat ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasa dingin di pagi atau malam hari. Ketika suhu tubuh meningkat secara alami, pembuluh darah menjadi lebih lebar, sirkulasi darah membaik, dan tubuh terasa lebih ringan. Efek hangat dari jahe bukan hanya menenangkan, tapi juga membantu memperlancar peredaran darah hingga ke ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dalam dunia kedokteran modern, banyak penelitian yang mendukung manfaat senyawa-senyawa dalam jahe. Sebuah penelitian di jurnal medis Phytotherapy Research menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe selama beberapa minggu dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan kolesterol baik. Penelitian lain menunjukkan bahwa gingerol dapat membantu menurunkan kadar gula darah, sehingga sangat bermanfaat bagi lansia yang menderita diabetes tipe 2. Selain manfaat fisik, jahe juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Aroma khasnya diketahui dapat menurunkan kadar hormon stres kortisol dalam tubuh. Karena itu, minuman jahe hangat seringkali membuat tubuh terasa rileks dan pikiran lebih tenang. Hal ini penting bagi lansia yang sering mengalami kecemasan ringan atau sulit tidur. Banyak orang berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh, padahal sesungguhnya jauh lebih dari itu. Jahe bekerja secara menyeluruh, mulai dari sistem imun, peredaran darah, pencernaan, hingga fungsi otak. Zat aktif di dalamnya mampu menstimulasi aliran darah ke otak, membantu menjaga daya ingat, dan mencegah penurunan fungsi kognitif. Karena itulah, banyak ahli gizi menyebut jahe sebagai rempah yang menyehatkan tubuh dan menajamkan pikiran. Namun sahabat lansia sehat, meskipun jahe mengandung banyak zat bermanfaat, cara mengonsumsinya juga harus tepat. Bila terlalu banyak, jahe bisa menimbulkan rasa panas di lambung atau gangguan pencernaan pada sebagian orang yang sensitif. Karena itu, cukup gunakan sekitar 2-3 potong jahe ukuran jari untuk 1 gelas air rebusan. Bisa diminum hangat di pagi hari atau malam menjelang tidur. Untuk menambah khasiatnya, sahabat bisa menambahkan sedikit madu atau perasan lemon. Madu membantu menyeimbangkan rasa pedas jahe dan memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan daya tahan tubuh. Sedangkan lemon membantu melancarkan metabolisme dan memberikan kesegaran alami. Bila dikonsumsi secara teratur dan dalam jumlah wajar, jahe dapat menjadi teman baik bagi para lansia untuk menjaga kesehatan tubuh tanpa efek samping berat.
Tidak heran bila jahe sering disebut sebagai dokter kecil dari alam, karena kemampuannya membantu tubuh melawan penyakit dengan cara alami dan lembut. Setelah mengetahui semua kandungan penting di dalam jahe, kita jadi memahami bahwa manfaatnya tidak muncul secara kebetulan. Semua berasal dari kerja sinergis senyawa-senyawa alami yang ada di dalamnya. Itulah sebabnya mengapa jahe telah digunakan selama ribuan tahun di berbagai belahan dunia, dan hingga kini masih menjadi bahan utama dalam pengobatan herbal maupun terapi alami. Sahabat lansia sehat, di bab berikutnya kita akan mulai masuk ke pembahasan inti, yaitu 10 manfaat utama jahe bagi kesehatan lansia. Kita akan bahas satu persatu dengan penjelasan yang mudah dipahami dan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari manfaat pertama, yaitu bagaimana jahe membantu menjaga daya tahan tubuh dan membuat badan terasa hangat serta bugar setiap hari. Mari kita lanjut ke bab 4 untuk memahami manfaat pertama dan kedua dari jahe, sekaligus melihat bagaimana cara sederhana menggunakannya agar tubuh tetap kuat dan tidak mudah lelah. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengenal kandungan luar biasa yang ada di dalam jahe, kini kita akan mulai membahas manfaatnya satu persatu. Dan dua manfaat pertama yang paling dikenal dari jahe adalah kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan menghangatkan badan. Kedua manfaat ini saling berhubungan erat dan menjadi alasan utama mengapa jahe selalu menjadi pilihan banyak orang, terutama bagi para lansia yang ingin menjaga kebugaran tubuh secara alami. Kita tahu bahwa seiring bertambahnya usia, sistem imun atau daya tahan tubuh mulai menurun. Tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam melawan virus, bakteri, atau perubahan cuaca. Itulah sebabnya banyak lansia yang lebih mudah terkena flu, batuk, atau masuk angin. Disinilah peran penting jahe. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe berfungsi sebagai zat antimikroba alami yang membantu melawan infeksi dan menjaga kekebalan tubuh. Ketika jahe dikonsumsi, senyawa aktif di dalamnya bekerja dengan cara menstimulasi sistem imun agar lebih siaga. Jahe membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih, yaitu bagian dari sistem pertahanan tubuh yang bertugas melawan kuman penyebab penyakit. Karena itu, minum air rebusan jahe secara rutin dapat membantu tubuh lansia menjadi lebih tahan terhadap perubahan cuaca, polusi, dan kelelahan. Banyak dokter menyebut jahe sebagai imunomodulator alami, yaitu bahan yang membantu mengatur dan menyeimbangkan fungsi kekebalan tubuh. Artinya, jahe tidak hanya memperkuat, tetapi juga membantu tubuh bereaksi secara proporsional terhadap serangan penyakit. Bagi lansia yang sistem imunnya kadang terlalu lemah, atau justru terlalu reaktif hingga menimbulkan peradangan, jahe bisa membantu menstabilkan keseimbangan itu. Selain memperkuat daya tahan tubuh, manfaat besar lain dari jahe adalah menghangatkan badan. Efek hangat ini bukan sekadar sensasi di lidah atau tenggorokan, tetapi berasal dari proses alami di dalam tubuh. Senyawa gingerol merangsang pembuluh darah agar melebar dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tubuh menjadi lebih hangat dan terasa nyaman, terutama bagi lansia yang sering merasa kedinginan di pagi hari atau saat malam. Efek hangat ini juga membantu mengurangi rasa nyeri ringan, pegal-pegal, dan kaku pada otot. Karena itulah, banyak orang tua zaman dulu yang selalu minum air jahe sebelum tidur agar tubuh terasa lebih ringan keesokan paginya. Bahkan, penelitian modern membuktikan bahwa jahe bisa membantu memperlancar sirkulasi darah ke tangan dan kaki, yang sering menjadi bagian tubuh paling cepat dingin pada lansia. Sahabat lansia sehat, ada cerita menarik dari seorang nenek berusia 70 tahun di Jawa Tengah. Beliau bercerita bahwa dulu sering merasa menggigil setiap pagi, meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Setelah mendengar saran dari anaknya, beliau mulai membiasakan diri minum segelas air jahe hangat setiap hari sebelum sarapan. Dalam waktu 2 minggu, tubuhnya terasa jauh lebih hangat, tidak mudah meriang, dan nafsu makannya meningkat. Ketika diperiksa ke puskesmas, tekanan darahnya stabil dan tidak lagi sering masuk angin. Kisah sederhana seperti ini membuktikan bahwa khasiat jahe bukan hanya teori, tetapi nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari. Selain membantu tubuh tetap hangat, jahe juga berperan dalam mengurangi stres dan meningkatkan semangat hidup. Ketika tubuh terasa dingin, pembuluh darah mengecil dan aliran oksigen ke otak menurun. Hal ini bisa membuat seseorang mudah lelah dan kurang bersemangat. Jahe membantu memperbaiki sirkulasi darah, sehingga otak mendapat cukup oksigen dan energi. Akibatnya, pikiran menjadi lebih jernih dan tubuh lebih bertenaga. Bagi para lansia, ini sangat penting agar tetap aktif, ceria, dan tidak mudah lemah. Efek hangat jahe juga berhubungan dengan sistem pernapasan. Saat udara dingin, banyak lansia yang mengalami sesak napas ringan atau batuk berdahak. Rebusan jahe bisa membantu melegakan tenggorokan dan melancarkan pernapasan.
Minyak atsiri dalam jahe memiliki efek ekspektoran, yaitu membantu mengeluarkan lendir dari saluran pernapasan. Karena itu, air jahe sering digunakan sebagai pengobatan alami untuk batuk dan flu ringan. Daya tahan tubuh yang baik tidak hanya datang dari makanan bergizi, tetapi juga dari kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Jahe membantu tubuh menyesuaikan suhu internal dengan kondisi luar, menjaga keseimbangan antara panas dan dingin di dalam tubuh. Hal inilah yang membuat jahe sering disebut sebagai rempah penghangat kehidupan. Selain manfaat fisiknya, mengonsumsi jahe hangat juga memiliki nilai psikologis yang tinggi. Saat seseorang minum air jahe hangat, ada sensasi ketenangan dan kenyamanan yang muncul. Hal ini membantu menurunkan kadar hormon stres dalam tubuh. Banyak lansia yang mengaku tidur lebih nyenyak setelah minum jahe hangat sebelum tidur, karena tubuhnya terasa rileks dan hangat. Jahe juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan metabolisme yang baik, tubuh bisa mengubah makanan menjadi energi secara efisien. Ini penting bagi lansia yang sering merasa cepat lelah atau kehilangan tenaga meski tidak banyak beraktivitas. Ketika metabolisme berjalan lancar, tubuh menjadi lebih bertenaga dan tidak mudah lemas. Itulah mengapa banyak ahli gizi merekomendasikan konsumsi jahe di pagi hari agar tubuh siap memulai aktivitas dengan energi yang cukup. Sahabat lansia sehat, yang perlu diingat adalah cara mengonsumsi jahe harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Untuk menjaga daya tahan dan menghangatkan tubuh, cukup gunakan 2 atau 3 potong kecil jahe yang direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum selagi hangat. Tidak perlu terlalu panas. Jika rasanya terlalu kuat, bisa ditambahkan sedikit madu alami untuk menambah rasa manis sekaligus memperkuat manfaatnya. Jahe bisa dikonsumsi setiap hari, namun bagi lansia dengan lambung sensitif, sebaiknya diminum setelah makan agar tidak menimbulkan rasa perih. Jika tubuh sudah terbiasa, jahe dapat menjadi bagian dari rutinitas harian yang menyenangkan. Selain membantu tubuh lebih sehat, aroma dan rasa hangatnya bisa memberikan suasana hati yang lebih tenang. Bisa kita simpulkan, 2 manfaat besar jahe, menjaga daya tahan tubuh dan menghangatkan badan, sebenarnya saling berkaitan. Daya tahan tubuh yang kuat membantu melindungi dari penyakit, sementara tubuh yang hangat dan sirkulasi darah lancar membantu kerja organ-organ agar lebih optimal. Dengan menggabungkan keduanya, jahe menjadi pelindung alami bagi tubuh lansia dari berbagai gangguan ringan yang sering muncul di usia lanjut. Sahabat lansia sehat, pada bab berikutnya kita akan membahas 2 manfaat selanjutnya dari jahe, yaitu kemampuannya untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan kadar kolesterol. 2 hal ini sangat penting karena banyak lansia yang sering mengalami masalah pencernaan atau kadar lemak tinggi dalam darah. Kita akan melihat bagaimana jahe membantu menenangkan perut dan sekaligus menjaga jantung tetap sehat. Mari kita lanjut ke bab 5 untuk memahami manfaat jahe berikutnya yang tidak kalah penting bagi kesehatan para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, sistem pencernaan seringkali mulai melambat. Makanan yang dulu mudah dicerna kini terasa lebih berat, perut cepat terasa penuh, kadang kembung, dan buang air besar menjadi tidak teratur. Masalah seperti ini umum dialami lansia karena berkurangnya produksi enzim pencernaan dan menurunnya elastisitas otot usus. Nah, disinilah manfaat luar biasa jahe kembali terasa, karena jahe bekerja secara alami membantu sistem pencernaan agar tetap lancar. Jahe mengandung zat aktif bernama zingibain, sejenis enzim alami yang membantu memecah protein dalam makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap tubuh. Enzim ini sangat membantu lansia yang sering mengonsumsi makanan tinggi protein seperti ikan atau telur, agar tidak menimbulkan rasa begah di perut. Selain itu, kandungan shogaol dan gingerol dalam jahe juga dapat menstimulasi produksi cairan pencernaan, mempercepat pengosongan lambung, serta mengurangi rasa mual dan kembung. Dalam dunia medis, jahe sering disebut sebagai karminatif alami, artinya membantu mengeluarkan gas dari saluran pencernaan. Banyak lansia yang merasa perutnya sering penuh angin, terutama setelah makan. Dengan minum air jahe hangat, gas yang menumpuk dapat dikeluarkan dengan mudah, sehingga perut terasa lega dan tidak menekan bagian dada. Efek ini tidak hanya membuat tubuh lebih nyaman, tapi juga meningkatkan nafsu makan yang seringkali menurun pada usia lanjut. Sebuah penelitian dari Journal of Ethnoparmacology menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat membantu memperlancar gerakan usus atau peristaltik. Ini artinya, makanan bisa bergerak lebih cepat melalui sistem pencernaan, sehingga mencegah sembelit atau susah buang air besar. Bagi banyak lansia, manfaat ini sangat berarti karena menjaga pencernaan lancar berarti juga menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Selain memperlancar pencernaan,
manfaat besar lain dari jahe yang tidak kalah penting adalah menurunkan kadar kolesterol. Kolesterol tinggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami oleh lansia dan bisa menjadi pemicu berbagai penyakit berbahaya seperti stroke dan jantung koroner. Namun, penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki kemampuan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan sekaligus meningkatkan kolesterol baik atau HDL. Bagaimana cara jahe bekerja menurunkan kolesterol? Senyawa gingerol dan zingerone dalam jahe membantu menghambat penyerapan lemak berlebih di usus dan mempercepat penguraian lemak menjadi energi. Dengan demikian, kadar lemak jahat dalam darah berkurang secara alami. Selain itu, jahe juga membantu menurunkan kadar trigliserida, yaitu lemak darah yang sering meningkat akibat pola makan tinggi karbohidrat dan kurang aktivitas fisik. Efek lain dari jahe adalah memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Kolesterol yang tinggi biasanya menyebabkan pembuluh darah menjadi kaku dan tersumbat oleh plak lemak. Jahe membantu membersihkan lapisan dalam pembuluh darah dari sisa lemak tersebut. Akibatnya, aliran darah menjadi lebih lancar, jantung tidak bekerja terlalu keras, dan tekanan darah lebih stabil. Sahabat lansia sehat, manfaat jahe ini bukan hanya terbukti dari penelitian, tetapi juga banyak dirasakan langsung oleh mereka yang rutin mengonsumsinya. Salah satunya kisah dari seorang kakek berusia 72 tahun di Bandung. Ia dulu sering mengalami kolesterol tinggi dan sering merasa pusing. Setelah mendengar saran dari anaknya yang membaca artikel kesehatan, beliau mulai rutin minum air rebusan jahe setiap pagi setelah sarapan. Dalam waktu sebulan, tubuhnya terasa lebih ringan dan tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Setelah diperiksa di puskesmas, hasil laboratoriumnya menunjukkan bahwa kadar kolesterol jahatnya menurun cukup signifikan. Ia kini menjadikan air jahe sebagai bagian dari rutinitas hidupnya. Selain itu, penelitian dari International Journal of Preventive Medicine juga menunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 45 hari dapat menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida pada pasien lansia dengan kondisi obesitas ringan. Hasil ini memperkuat bukti bahwa jahe memang memiliki efek nyata dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun sahabat lansia sehat, penting untuk diingat bahwa manfaat jahe akan terasa maksimal bila dibarengi dengan pola hidup sehat. Artinya, selain minum air jahe, kita juga perlu menjaga pola makan dengan mengurangi gorengan, memperbanyak buah dan sayur, serta melakukan aktivitas ringan seperti berjalan pagi. Jahe bukanlah obat ajaib yang bekerja sendirinya, tetapi pelengkap alami yang membantu tubuh bekerja lebih baik. Selain menurunkan kolesterol, jahe juga dapat meningkatkan metabolisme lemak, yang artinya membantu tubuh membakar kalori lebih efisien. Bagi sebagian lansia yang mengalami kenaikan berat badan akibat metabolisme melambat, minum air jahe secara teratur bisa membantu menjaga berat badan tetap ideal. Tubuh yang lebih ringan tentu membuat sendi tidak cepat pegal dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dilakukan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, jahe bisa dikonsumsi dalam bentuk rebusan sederhana. Cukup siapkan 3-4 potong jahe berukuran jari, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum dalam keadaan hangat, bisa pagi hari atau malam sebelum tidur. Jika ingin menambah rasa, sahabat bisa menambahkan madu murni. Namun hindari gula pasir, karena bisa mengurangi manfaat kesehatan yang diharapkan. Jahe juga bisa dikombinasikan dengan bahan lain seperti sereh, lemon, atau kayu manis. Campuran ini tidak hanya membuat rasa lebih nikmat, tetapi juga memperkuat efeknya dalam menurunkan kolesterol dan memperlancar pencernaan. Beberapa dokter herbal bahkan menyebut kombinasi jahe dan sereh sebagai ramuan alami pengatur metabolisme terbaik bagi lansia. Bagi sahabat yang baru mulai mencoba, sebaiknya minum air jahe dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk melihat reaksi tubuh. Bila tidak ada keluhan seperti perih di lambung, maka bisa diteruskan setiap hari. Namun bagi lansia yang memiliki riwayat MAC atau lambung sensitif, sebaiknya minum jahe setelah makan, bukan sebelum makan. Dengan cara ini, tubuh tetap mendapatkan manfaat jahe tanpa menimbulkan rasa tidak nyaman di perut. Sahabat lansia sehat, menjaga kesehatan pencernaan dan menurunkan kolesterol sebenarnya adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika sistem pencernaan bekerja dengan baik, tubuh mampu mengolah makanan lebih efisien, menyerap gizi lebih optimal, dan membuang lemak berlebih dengan lancar. Hasilnya, kadar kolesterol bisa terkontrol, aliran darah tetap lancar, dan jantung tetap kuat. Semua itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana, seperti menikmati segelas air jahe hangat setiap hari. Kita telah melihat dua manfaat besar jahe bagi tubuh lansia, melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol. Keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan dari dalam.
Namun jahe masih menyimpan manfaat lain yang tidak kalah penting, terutama bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi, kaku otot, dan peradangan. Di bab berikutnya, kita akan membahas 2 manfaat besar lainnya dari jahe, yaitu mengurangi nyeri sendi dan otot, serta menurunkan risiko peradangan di tubuh. 2 hal ini sering menjadi keluhan utama para lansia, dan jahe memiliki peran besar dalam mengatasinya. Mari kita lanjut ke bab 6 untuk mempelajari bagaimana jahe dapat membantu tubuh tetap lentur, ringan, dan bebas dari nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, salah satu keluhan yang paling sering dirasakan oleh banyak lansia adalah nyeri sendi dan otot. Setiap pagi, lutut terasa kaku, punggung pegal, dan kadang sulit digerakkan. Aktivitas sederhana seperti bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur, atau sekadar duduk agak lama bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Kondisi ini seringkali terjadi karena penuaan alami pada jaringan sendi dan otot, disertai proses peradangan ringan yang menumpuk dari waktu ke waktu. Namun kabar baiknya, alam sudah menyediakan solusi alami yang bisa membantu meringankan keluhan ini, salah satunya adalah jahe. Jahe memiliki senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, dan zingrone yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Dalam bahasa sederhana, antiinflamasi berarti zat yang mampu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Peradangan inilah yang sering menjadi penyebab utama nyeri sendi, pembengkakan, dan rasa kaku pada otot. Dengan rutin mengonsumsi jahe, peradangan tersebut bisa berkurang, sehingga sendi menjadi lebih lentur dan rasa sakitnya berkurang secara bertahap. Banyak penelitian telah membuktikan manfaat ini. Salah satunya dilakukan oleh University of Miami School of Medicine, yang menemukan bahwa pasien dengan osteoartritis lutut mengalami penurunan nyeri hingga 25% setelah rutin mengonsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu. Penelitian lain dari Arthritis Foundation juga menunjukkan bahwa senyawa gingerol dalam jahe dapat menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat penyebab rasa sakit dan peradangan di dalam tubuh. Artinya, jahe bekerja mirip seperti obat pereda nyeri alami, namun tanpa efek samping berbahaya bagi lambung atau ginjal. Sahabat lansia sehat, jika kita perhatikan, banyak lansia yang mulai terbatas geraknya karena nyeri di bagian lutut, bahu, atau pinggang. Kondisi ini sering disebut rematik atau radang sendi. Rasa nyeri bisa datang dan pergi, terutama saat cuaca dingin atau setelah terlalu lama duduk. Dengan minum air rebusan jahe hangat secara rutin, rasa nyeri tersebut perlahan bisa mereda. Efek hangat dari jahe membantu melancarkan aliran darah di sekitar sendi, mengurangi kekakuan, dan membuat pergerakan tubuh lebih nyaman. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan secara luar untuk membantu meredakan nyeri. Caranya cukup mudah. Rebus beberapa potong jahe segar, lalu rendam kain bersih dalam air rebusan tersebut. Tempelkan kain hangat itu pada bagian tubuh yang terasa nyeri, seperti lutut, punggung, atau bahu. Kompres jahe hangat ini bisa membantu melemaskan otot dan meredakan rasa pegal. Banyak lansia yang menggunakan cara ini sebelum tidur agar tubuh terasa lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain mengurangi nyeri sendi dan otot, jahe juga berperan penting dalam menurunkan risiko peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis adalah kondisi di mana tubuh terus-menerus berada dalam keadaan teriritasi tanpa henti. Kondisi ini bisa menjadi pemicu berbagai penyakit serius seperti diabetes, penyakit jantung, dan penurunan daya tahan tubuh. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup yang tidak seimbang, pola makan tinggi gula dan lemak, serta stres yang berkepanjangan. Jahe membantu melawan peradangan dengan 2 cara. Pertama, senyawa gingerol bertugas menekan reaksi berlebih dari sistem imun, sehingga tubuh tidak mudah mengalami inflamasi berkepanjangan. Kedua, antioksidan dalam jahe melawan radikal bebas yang memicu terjadinya kerusakan sel. Kombinasi ini membantu menjaga organ tubuh seperti hati, ginjal, dan jantung agar tetap bekerja dengan baik meskipun usia sudah menua. Sahabat lansia sehat, ada satu hal menarik yang sering disampaikan oleh para ahli gizi. Mereka mengatakan bahwa makanan alami yang memiliki rasa kuat, seperti jahe, seringkali kaya akan zat pelindung tubuh. Rasa pedas hangat dari jahe adalah tanda bahwa di dalamnya terdapat senyawa aktif yang sedang bekerja. Saat jahe dikonsumsi, senyawa itu masuk ke aliran darah dan mulai memperbaiki keseimbangan di dalam tubuh. Karena itu, tubuh terasa lebih hangat, otot terasa lebih ringan, dan sendi terasa lebih leluasa digerakkan. Kisah nyata datang dari seorang bapak berusia 75 tahun di Yogyakarta. Beliau dulunya mengalami nyeri lutut yang cukup parah hingga sulit menaiki tangga. Setiap pagi, lututnya terasa kaku dan butuh waktu lama untuk bisa berdiri tegak. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan terapi ringan, beliau menambahkan kebiasaan baru,
minum air jahe hangat setiap malam. Setelah 2 bulan, rasa nyerinya berkurang, dan beliau mulai bisa berjalan lebih jauh tanpa bantuan tongkat. Ketika ditanya rahasianya, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Setiap malam sebelum tidur, saya minum jahe hangat, badan jadi ringan, tidur pun nyenyak." Testimoni seperti ini mungkin terdengar sederhana, namun bagi banyak lansia, perubahan kecil seperti ini sangat berarti. Jahe membantu tubuh beradaptasi kembali, mengurangi ketegangan otot, dan memperbaiki sirkulasi darah, yang semuanya berdampak langsung pada rasa nyeri. Perlu diingat, meskipun jahe membantu mengurangi peradangan, efeknya tidak instan seperti obat kimia. Jahe bekerja perlahan, memperbaiki dari dalam, dan memberi hasil terbaik bila dikonsumsi rutin. Karena itu, sahabat lansia sehat disarankan untuk menjadikan air jahe hangat sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, rebus 2-3 potong jahe segar dalam 2 gelas air selama sekitar 10 menit. Minum dalam keadaan hangat 2 kali sehari, pagi dan malam. Bila ingin memperkuat efeknya, bisa tambahkan sedikit madu murni. Hindari menambahkan gula putih, karena bisa meningkatkan kadar gula darah. Selain dikonsumsi dalam bentuk rebusan, jahe juga bisa digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan sehari-hari. Campurkan irisan jahe pada tumisan sayur, sop, atau teh. Dengan cara ini, sahabat lansia mendapatkan manfaat jahe tanpa terasa sedang minum obat. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa jahe membantu mengurangi nyeri otot setelah aktivitas fisik ringan. Ini karena sifat antioksidannya mempercepat pemulihan jaringan otot. Bagi lansia yang masih rutin berolahraga ringan seperti jalan pagi atau senam, minum jahe setelah beraktivitas dapat membantu mencegah rasa pegal. Dengan segala manfaatnya, tidak berlebihan bila jahe disebut sebagai ramuan pengurang nyeri alami. Jahe membantu tubuh lansia tetap aktif, mengurangi rasa kaku di persendian, dan memberikan kehangatan yang menenangkan dari dalam. Manfaat ini menjadi kunci penting untuk menjaga kualitas hidup di usia senja, karena tubuh yang bebas nyeri berarti hidup yang lebih bahagia. Sahabat lansia sehat, setelah memahami bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri dan melawan peradangan, kini saatnya kita beralih ke manfaat berikutnya. Karena selain menjaga sendi dan otot, jahe juga memiliki peran besar dalam melindungi organ penting lain di tubuh kita, yaitu jantung. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat ke-7 dan ke-8 dari jahe, yaitu kemampuannya untuk menjaga kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. 2 hal ini sangat penting, karena jantung yang kuat dan tekanan darah yang stabil adalah kunci umur panjang dan kehidupan yang berkualitas bagi para lansia. Mari kita lanjut ke bab 7. Untuk melihat bagaimana jahe bekerja menjaga jantung agar tetap sehat dan kuat hingga usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah organ paling setia yang bekerja tanpa henti sejak kita lahir hingga akhir hayat. Setiap detiknya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi untuk setiap sel yang ada. Namun seiring bertambahnya usia, jantung juga mengalami penurunan fungsi. Pembuluh darah mulai kehilangan elastisitasnya, tekanan darah mudah naik, dan risiko penyakit jantung menjadi lebih besar. Karena itulah menjaga kesehatan jantung merupakan hal yang sangat penting bagi para lansia. Salah satu cara alami yang bisa membantu adalah dengan mengonsumsi jahe secara rutin. Jahe memiliki kemampuan luar biasa dalam melancarkan sirkulasi darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Senyawa gingerol dan shogaol yang terdapat dalam jahe membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Dengan sirkulasi yang lancar, jantung tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memompa darah, sehingga beban kerja jantung menjadi lebih ringan. Inilah salah satu alasan mengapa jahe sering disebut sebagai rempah yang bersahabat dengan jantung. Selain itu, jahe juga memiliki efek antikoagulan ringan, artinya dapat membantu mencegah terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah. Gumpalan darah atau trombus ini merupakan salah satu penyebab utama dari stroke dan serangan jantung. Dengan minum air rebusan jahe secara rutin dalam takaran wajar, risiko terjadinya penyumbatan darah bisa berkurang secara alami. Namun tentu saja, bagi sahabat yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum menambahkan jahe ke dalam rutinitas harian agar tidak terjadi interaksi obat. Penelitian dari American Journal of Hypertension menunjukkan bahwa konsumsi jahe selama 8 minggu dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik pada pasien hipertensi ringan. Hasil ini diperkuat oleh studi lain dari National Center for Biotechnology Information yang menyatakan bahwa jahe mampu meningkatkan kadar nitrit oksida di dalam tubuh. Nitrit oksida berperan penting dalam menjaga pembuluh darah tetap lentur dan tidak kaku,
sehingga tekanan darah lebih mudah terkontrol. Sahabat lansia sehat, seringkali tekanan darah tinggi tidak menimbulkan gejala apapun di awal, tetapi jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius. Jahe membantu mengontrol tekanan darah dengan cara menyeimbangkan cairan tubuh dan menenangkan sistem saraf. Ketika seseorang merasa stres atau tegang, pembuluh darah menyempit dan jantung berdetak lebih cepat. Aroma jahe yang menenangkan dapat membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol dan membuat tubuh lebih rileks. Dengan begitu, tekanan darah menjadi lebih stabil secara alami. Jahe juga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, yang seperti kita bahas di bab sebelumnya, merupakan salah satu pemicu utama penyakit jantung. Dengan menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, jahe membantu menjaga dinding pembuluh darah tetap bersih dari plak lemak. Hasilnya, aliran darah ke jantung menjadi lancar, dan risiko serangan jantung dapat berkurang. Ada kisah menarik dari seorang nenek berusia 78 tahun di Solo. Beliau menceritakan bahwa dulu sering merasa pusing dan berdebar tanpa sebab. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya sering naik. Dokter menyarankan untuk menjaga pola makan dan rutin berolahraga ringan. Selain itu, sang cucu mengenalkan kebiasaan minum air jahe setiap pagi. Dalam waktu beberapa minggu, tubuhnya terasa lebih segar, kepala tidak lagi sering berdenyut, dan hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya mulai stabil. Sejak itu, beliau tidak pernah melewatkan segelas kecil air jahe hangat setiap pagi, dan hingga kini tubuhnya tetap sehat. Selain menjaga tekanan darah, jahe juga membantu meningkatkan fungsi jantung secara keseluruhan. Senyawa antioksidan dalam jahe melindungi sel-sel jantung dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini penting karena oksidasi berlebihan dapat merusak jaringan pembuluh darah dan mempercepat proses penuaan jantung. Dengan kata lain, jahe membantu memperlambat proses penuaan pada sistem kardiovaskular, menjaga jantung tetap kuat meski usia terus bertambah. Efek lain yang sering dirasakan oleh lansia setelah rutin mengonsumsi jahe adalah napas yang terasa lebih lega. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aliran darah ke paru-paru dan otot-otot pernapasan. Dengan sirkulasi darah yang baik, oksigen bisa didistribusikan lebih cepat, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Jahe membantu tubuh bekerja lebih efisien tanpa membuat jantung terbebani. Namun sahabat lansia sehat, seperti halnya semua bahan alami, penggunaan jahe juga harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Bagi lansia yang memiliki riwayat MA kronis, disarankan untuk tidak mengonsumsi jahe dalam keadaan perut kosong karena rasa pedasnya bisa memicu ketidaknyamanan di lambung. Cukup minum air jahe setelah makan, atau campurkan dengan madu agar lebih lembut di perut. Bagi yang memiliki tekanan darah rendah, konsumsi jahe juga sebaiknya dibatasi. Karena jahe bisa menurunkan tekanan darah, bila dikonsumsi berlebihan justru dapat membuat tubuh terasa lemas atau pusing. Jadi, kuncinya adalah seimbang dan konsisten, bukan banyak sekaligus. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan dalam bentuk aromaterapi untuk membantu menurunkan stres dan menstabilkan detak jantung. Aroma hangat dari minyak atsiri jahe mampu merangsang relaksasi alami pada tubuh, menenangkan pikiran, dan membuat tidur lebih berkualitas. Banyak lansia yang merasa lebih tenang setelah menghirup aroma jahe di sore hari sambil beristirahat. Dengan segala manfaatnya, bisa dikatakan bahwa jahe adalah sahabat terbaik bagi kesehatan jantung. Ia membantu menjaga tekanan darah tetap normal, mencegah penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan elastisitas arteri, serta melindungi sel-sel jantung dari kerusakan. Tidak heran jika banyak dokter menyarankan konsumsi jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat, bukan hanya untuk lansia tetapi juga bagi siapapun yang ingin menjaga kesehatan jantung sejak dini. Sahabat lansia sehat, menjaga jantung tetap kuat bukanlah hal yang sulit jika dilakukan dengan niat dan kebiasaan kecil yang konsisten. Minum air jahe hangat, berjalan kaki setiap pagi, mengatur pola makan, serta menjaga hati tetap tenang adalah langkah sederhana yang bisa memperpanjang umur dan meningkatkan kualitas hidup di masa tua. Setelah memahami manfaat jahe untuk jantung dan tekanan darah, kini kita akan beralih ke dua manfaat terakhir yang tidak kalah penting. Jahe ternyata juga membantu menjaga daya ingat dan meningkatkan kualitas tidur. Dua hal ini sering menjadi masalah utama bagi para lansia, karena semakin bertambah usia, otak cenderung melemah dan tidur menjadi tidak nyenyak. Namun jahe bisa membantu memperbaikinya secara alami. Mari kita lanjut ke bab 8 untuk membahas manfaat ke-9 dan ke-10 dari jahe, yaitu bagaimana jahe mampu menjaga fungsi otak tetap tajam dan membantu tubuh beristirahat dengan tenang setiap malam. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia lanjut, menjaga tubuh agar tetap sehat tentu penting, namun menjaga kesehatan otak dan kualitas tidur tidak kalah penting.
Banyak lansia yang mengeluh mudah lupa, sulit berkonsentrasi, dan tidur tidak nyenyak di malam hari. Dua hal ini saling berkaitan erat, karena kurang tidur dapat mempercepat penurunan daya ingat, sementara pikiran yang terus tegang juga membuat tidur sulit. Kabar baiknya, jahe ternyata memiliki kemampuan untuk membantu dua hal tersebut sekaligus, menjaga daya ingat dan meningkatkan kualitas tidur secara alami. Mari kita bahas manfaat yang pertama, yaitu menjaga daya ingat. Kemampuan berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi sangat bergantung pada kesehatan otak dan sirkulasi darah yang mengalir ke dalamnya. Saat usia bertambah, aliran darah ke otak sering kali menurun. Akibatnya, suplai oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak menjadi tidak optimal. Hal inilah yang menyebabkan banyak lansia mengalami penurunan daya ingat atau sering disebut pikun ringan. Jahe mengandung senyawa gingerol dan zingerone yang berfungsi meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Kedua zat ini membantu pembuluh darah kecil di sekitar otak agar tetap lentur dan tidak mudah tersumbat. Dengan aliran darah yang lancar, sel-sel otak mendapatkan cukup oksigen dan nutrisi, sehingga kinerjanya tetap terjaga. Selain itu, jahe juga mengandung antioksidan tinggi yang mampu melawan radikal bebas. Radikal bebas bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak dan mempercepat proses penuaan. Dengan rutin mengonsumsi jahe, kerusakan sel otak bisa ditekan, dan risiko penurunan fungsi kognitif dapat diminimalkan. Ini berarti, jahe tidak hanya menjaga tubuh agar tetap kuat, tetapi juga membantu otak tetap tajam meski usia terus bertambah. Penelitian yang dilakukan oleh Department of Pharmacology, Hon Kaen University di Thailand menemukan bahwa ekstrak jahe dapat meningkatkan kemampuan memori kerja dan fokus pada wanita lanjut usia. Setelah konsumsi rutin selama 2 bulan, peserta penelitian menunjukkan peningkatan dalam tes daya ingat dan kecepatan berpikir. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan aktif jahe berperan dalam meningkatkan fungsi saraf otak dan melindungi jaringan otak dari stres oksidatif. Selain membantu daya ingat, jahe juga memiliki efek menenangkan yang baik untuk kesehatan mental dan emosi. Aroma hangatnya membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol dan meningkatkan produksi hormon serotonin, yaitu hormon yang membuat kita merasa tenang dan bahagia. Tidak heran jika setelah minum air jahe hangat, banyak orang merasa lebih rileks dan pikiran terasa lebih ringan. Sahabat lansia sehat, sekarang kita beralih ke manfaat ke-10, yaitu meningkatkan kualitas tidur. Banyak lansia yang mengalami kesulitan tidur, entah karena pikiran gelisah, nyeri sendi, atau tubuh terasa tidak nyaman. Akibatnya, tubuh menjadi lemah di pagi hari, mudah lelah, dan sulit fokus. Jahe dapat membantu mengatasi hal ini dengan cara menenangkan sistem saraf dan memperbaiki sirkulasi darah. Minum segelas kecil air jahe hangat sebelum tidur dapat membantu tubuh lebih rileks. Efek hangatnya membuat otot terasa tenang, sementara aroma khasnya menenangkan pikiran. Jahe juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah di malam hari, sehingga tubuh tidak mudah terbangun akibat perubahan energi mendadak. Dengan metabolisme yang lebih stabil, tidur bisa berlangsung lebih dalam dan nyenyak. Senyawa shogaol dalam jahe juga memiliki efek relaksasi alami yang bekerja seperti pelepas ketegangan otot. Ia membantu menurunkan aktivitas berlebih pada sistem saraf pusat yang sering menjadi penyebab susah tidur pada lansia. Inilah mengapa minum air jahe hangat di malam hari sering disebut sebagai ritual tenang sebelum tidur. Ada kisah inspiratif dari seorang ibu berusia 74 tahun di Surabaya. Beliau mengaku sudah lama kesulitan tidur. Setiap malam hanya bisa terlelap 2-3 jam dan sering terbangun tengah malam. Setelah membaca saran dari dokter tentang manfaat jahe, beliau mencoba minum air rebusan jahe merah sebelum tidur selama 1 minggu. Hasilnya luar biasa. Tidurnya menjadi lebih nyenyak dan tubuhnya terasa lebih segar keesokan paginya. Beliau mengatakan, rasanya seperti kembali muda, bisa tidur pulas tanpa obat. Kisah seperti ini menunjukkan bahwa solusi alami seringkali lebih efektif dan aman jika dilakukan dengan rutin. Selain membantu tidur, jahe juga dapat meningkatkan kualitas istirahat. Tubuh yang rileks akan memperbaiki jaringan otot, memperkuat daya tahan tubuh, dan memperbaharui sel-sel yang rusak selama tidur. Inilah alasan mengapa tidur yang cukup menjadi bagian penting dari hidup sehat. Dengan menambahkan jahe dalam rutinitas malam hari, tubuh mendapat 2 manfaat sekaligus, relaksasi dari dalam dan perlindungan dari oksidasi sel. Namun sahabat lansia sehat, penting juga untuk memperhatikan waktu dan cara mengonsumsi jahe sebelum tidur. Minum air jahe terlalu dekat dengan waktu tidur bisa membuat tubuh terasa hangat berlebihan atau sering ingin buang air kecil. Sebaiknya minum jahe sekitar 1 jam sebelum tidur,
agar tubuh sempat menyesuaikan diri dan masuk ke kondisi rileks secara alami. Gunakan jahe segar, bukan jahe instan yang banyak mengandung gula tambahan. Campurkan sedikit madu murni jika ingin menambah rasa manis alami. Bagi lansia yang sensitif terhadap rasa pedas, pilih jahe gajah yang rasanya lebih lembut dibanding jahe merah. Takaran cukup 2-3 potong kecil jahe direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum hangat-hangat kuku, jangan terlalu panas. Dengan kebiasaan sederhana ini, sahabat bisa merasakan tidur yang lebih tenang dan tubuh yang terasa lebih segar di pagi hari. Jika dilakukan secara rutin, jahe bukan hanya membantu tidur nyenyak, tapi juga memperbaiki suasana hati secara keseluruhan. Tubuh yang cukup istirahat memiliki kemampuan lebih baik dalam melawan penyakit, memperkuat memori, dan menjaga keseimbangan emosi. Karena itu, banyak dokter menyebut jahe sebagai rempah yang tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga menenangkan jiwa. Sahabat lansia sehat, kini kita sudah membahas 10 manfaat besar jahe bagi tubuh. Mulai dari menjaga daya tahan, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, meredakan nyeri sendi, hingga membantu daya ingat dan tidur yang berkualitas. Semua manfaat ini saling berkaitan dan bekerja secara harmonis di dalam tubuh. Kuncinya adalah konsistensi dan kesederhanaan. Tidak perlu berlebihan, cukup jadikan jahe sebagai bagian dari gaya hidup sehat setiap hari. Di bab terakhir nanti, kita akan menutup pembahasan ini dengan cara konsumsi jahe yang aman, tips penyajiannya, serta beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar jahe benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan tanpa menimbulkan efek samping. Mari kita lanjut ke bab 9. Bab penutup yang penuh semangat dan berisi panduan praktis untuk sahabat channel Lansia Sehat yang ingin menjadikan jahe sebagai sahabat kesehatan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas 10 manfaat besar jahe bagi tubuh, kini saatnya kita menutup pembahasan ini dengan cara mengonsumsi jahe yang benar, tips agar tetap aman bagi tubuh lansia, dan pesan penting agar semua manfaat jahe dapat dirasakan dengan maksimal. Jahe adalah rempah yang sangat mudah digunakan. Namun, meskipun alami, tetap ada aturan yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Terutama bagi sahabat lansia yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan rutin. Jadi, mari kita bahas dengan pelan dan jelas. Pertama, tentang cara konsumsi jahe yang aman. Cara paling sederhana dan alami adalah dengan membuat air rebusan jahe segar. Pilih rimpang jahe yang masih segar, tidak keriput, dan tidak terlalu tua. Cuci bersih, lalu iris tipis 2 atau 3 potong seukuran jari. Rebus dalam 2 gelas air, hingga tersisa sekitar 1 gelas. Minum selagi hangat, 1 kali di pagi hari atau malam sebelum tidur. Untuk menambah rasa dan manfaat, sahabat bisa menambahkan sedikit madu murni atau perasan lemon. Campuran ini tidak hanya memperkaya rasa, tetapi juga memperkuat efeknya dalam menjaga daya tahan tubuh dan menenangkan pikiran. Bagi yang tidak terbiasa dengan rasa pedasnya, gunakan jahe gajah, karena jenis ini memiliki rasa lebih lembut dibanding jahe merah. Sementara jahe merah lebih cocok untuk sahabat yang ingin efek hangat lebih kuat, misalnya bagi yang sering merasa dingin atau mudah masuk angin. Kedua, tentang frekuensi konsumsi. Jahe sebaiknya diminum secara rutin tapi tidak berlebihan. Cukup 1 hingga 2 kali sehari. Bila dikonsumsi setiap pagi, jahe akan membantu memperlancar sirkulasi darah dan memberikan energi alami untuk beraktivitas. Bila diminum di malam hari, jahe membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak. Konsumsi berlebihan bisa menimbulkan efek panas di lambung atau meningkatkan asam lambung pada orang yang sensitif. Karena itu, penting untuk menyesuaikan takarannya dengan kondisi tubuh masing-masing. Ketiga, perhatikan waktu terbaik untuk minum jahe. Untuk sebagian besar orang, waktu terbaik adalah pagi hari setelah sarapan atau malam hari sebelum tidur. Hindari minum jahe dalam keadaan perut kosong, terutama bagi sahabat yang memiliki riwayat MAC atau asam lambung. Minum jahe setelah makan akan membantu sistem pencernaan bekerja lebih baik dan mencegah rasa perih di lambung. Keempat, perhatikan kondisi kesehatan pribadi. Bagi sahabat yang memiliki tekanan darah rendah, konsumsi jahe sebaiknya dibatasi, karena jahe dapat menurunkan tekanan darah. Sementara bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, perlu berhati-hati karena jahe juga memiliki efek mengencerkan darah alami. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian. Namun bagi sahabat yang dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat tertentu, jahe adalah pilihan aman dan menyehatkan.
Ia bisa menjadi pelengkap alami yang menenangkan tubuh dan memperkuat sistem imun tanpa efek samping berat. Kelima, variasikan cara mengonsumsi agar tidak bosan. Selain air rebusan, sahabat bisa mencoba teh jahe, jahe madu, atau wedang jahe campur sereh dan kayu manis. Kombinasi jahe dan sereh membantu melancarkan metabolisme, sementara kayu manis menambah aroma dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Jika ingin variasi dingin, sahabat juga bisa membuat air jahe dengan madu dan jeruk nipis, disajikan dengan air hangat suam-suam kuku di siang hari. Bagi yang gemar memasak, jahe juga bisa ditambahkan pada sop, tumisan sayur, ikan kukus, atau daging. Selain membuat aroma lebih sedap, manfaat kesehatannya tetap terasa. Jahe bisa menjadi bagian dari pola makan harian tanpa terasa seperti minum obat. Keenam, cara menyimpan jahe. Agar jahe tetap segar dan tidak kehilangan aromanya, simpan dalam wadah tertutup di tempat kering atau masukkan ke dalam kulkas dengan dibungkus tisu kering. Jahe juga bisa dikeringkan atau dipotong kecil-kecil lalu disimpan dalam wadah kaca. Dengan cara ini, sahabat bisa menggunakan jahe kapan saja tanpa khawatir cepat busuk. Ketujuh, pahami bahwa jahe bukan pengganti obat, melainkan pelengkap alami. Jahe bekerja perlahan dan alami. Ia tidak menggantikan pengobatan medis, namun membantu mempercepat pemulihan dan menjaga tubuh agar tetap seimbang. Karena itu, bagi sahabat yang sedang menjalani pengobatan dokter, jahe bisa menjadi pendamping yang aman selama dikonsumsi dengan takaran wajar. Kedelapan, kombinasikan dengan gaya hidup sehat. Manfaat jahe akan terasa maksimal bila diimbangi dengan kebiasaan sehat lain. Cukup tidur, olahraga ringan seperti jalan kaki, banyak minum air putih, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ingat, kesehatan tidak datang dari satu bahan saja, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Sahabat lansia sehat, jahe bukan hanya sekadar rempah di dapur. Ia adalah warisan alam yang penuh manfaat, anugerah Tuhan yang sederhana namun besar maknanya. Dari akar kecil yang tumbuh di tanah, jahe membawa kehangatan bagi tubuh, ketenangan bagi pikiran, dan keseimbangan bagi jiwa. Dengan jahe, tubuh terasa lebih hangat, sendi lebih lentur, jantung lebih kuat, pencernaan lebih lancar, dan tidur lebih nyenyak. Semua manfaat ini hadir tanpa bahan kimia, tanpa efek berat, hanya membutuhkan ketelatenan dan niat untuk hidup lebih sehat. Sebelum kita menutup bab terakhir ini, mari kita renungkan sejenak. Usia lanjut bukan akhir dari semangat, melainkan masa untuk memetik hasil dari hidup sehat yang dijaga dengan penuh kesadaran. Jangan pernah merasa terlambat untuk mulai menjaga diri, karena setiap langkah kecil seperti minum segelas air jahe hangat adalah bentuk kasih sayang kita kepada tubuh yang telah setia menemani sepanjang kehidupan. Bagi sahabat yang mungkin sedang berjuang dengan kesehatan, jangan menyerah. Allah menyediakan banyak cara untuk membantu. Jahe hanyalah salah satu di antaranya. Yang paling penting adalah keyakinan dan kesungguhan untuk terus berusaha menjaga tubuh dan pikiran tetap seimbang. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir pembahasan ini bersama channel Lansia Sehat. Semoga penjelasan tentang 10 manfaat jahe bagi kesehatan lansia menurut dokter ini memberi inspirasi dan semangat baru untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman, saudara, atau orang tua lainnya agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Kami doakan sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi umur panjang, kesehatan yang kuat, hati yang tenang, dan hidup yang penuh keberkahan. Terus jaga kesehatan, terus semangat, dan terus percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bersama kami di channel Lansia Sehat, sumber pengetahuan alami untuk hidup sehat sampai tua.